Apa kabar pemirsa iJogja? Saya Graciela Unadea akan menyampaikan informasi terkini seputar pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Guna mendongkrak pengetahuan terkait keistimewaan DIY oleh tenaga pendamping profesional, Pemda DIY memberi pelatihan dan pembekalan tentang keistimewaan DIY kepada TPP dari seluruh wilayah di DIY. Sebanyak 239 tenaga pendamping profesional di tingkat desa dari seluruh wilayah DIY mengikuti agenda pembekalan keistimewaan DIY yang dilaksanakan oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY. Peserta terbagi menjadi 2 kloter dengan masing-masing kloter berjumlah sekitar 120 peserta. Selama 3 hari, peserta pembekalan mengikuti kegiatan yang berisi materi pengenalan keistimewaan DIY, juga mengunjungi langsung lokasi bersejarah, yaitu Keraton Ngayogyakarta, Puro Pakualaman, Kompleks Kepatihan, hingga Makam Raja-Raja Imogiri. Melalui kegiatan pembekalan ini, para tenaga pendamping diharapkan mampu mengaplikasikan materi-materi yang didapatkan dalam menjalankan program-program keistimewaan. Yang tugasnya antara lain mendampingi perangkat desa, mendampingi masyarakat dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di desa atau di kelurahan. Para pendamping ini akan kita minta ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program keistimewaan DIY. Ya. Dan sebelumnya memang beberapa sudah terlibat, tapi ini akan dijabarkan secara formal. Nanti akan ada penugasan secara resmi dari Pemda DIY pada teman-teman pendamping dalam rangka untuk melaksanakan program-program keistimewaan. Seperti agenda di Keraton Yogyakarta pada hari sebelumnya, para peserta yang hadir di Puro Pakualaman mendapat materi pengenalan terkait sejarah Kadipaten Pakualaman mulai dari awal terbentuk hingga tokoh-tokoh berpengaruh di Kadipaten Pakualaman. KRT Projo Anggono dan Radio Cahyono menjadi perwakilan yang hadir memberikan materi dalam agenda ini. Setelah pemberian materi, para peserta diajak mengelilingi Puro Pakualaman sebagai bentuk pengenalan. Kemudian para peserta melanjutkan agenda kunjungan dan ziarah ke Makam Raja-Raja Imogiri. Pemirsa, Pemda DIY terus mendorong pengembangan kawasan selatan, khususnya di bidang perairan dalam rangka program pengentasan kemiskinan. Rencananya terdapat pengembangan pelabuhan perikanan di 3 kabupaten sepanjang pantai selatan DIY, yaitu Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Dalam proses pengembangannya, Pemda DIY melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Sumatera Utara. Sesuai visi misi Gubernur untuk mengembangkan kawasan selatan DIY untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan di Laut Selatan Jawa, pemerintah daerah bersama Komisi A DPRD DIY melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan Medan, Sumatera Utara. Seperti diketahui, saat ini Pemda DIY tengah fokus mengembangkan 3 pelabuhan perikanan pantai, yaitu Gesing, Sadeng, dan Tanjung Adikarto. Dari ketiga pelabuhan tersebut, Pelabuhan Gesing ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2023 ini. Selain diskusi bersama, tim Pemda DIY yang diketuai Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY ini turun langsung ke pelabuhan. Sementara itu di lapangan, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan Asep Saipullah menyatakan DIY memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pelabuhan perikanan. Terlebih DIY diuntungkan dengan letak geografisnya. Ia pun meminta Pemda DIY untuk serius menggarap pelabuhan perikanan guna memaksimalkan potensi yang ada. Dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mungkin bisa pemetaan dulu Pak dalam hal
terkait dengan potensi, Pak. Potensi sumber daya ikan yang udah pasti kan kalau daerah sana sudah bagus. Tinggal kedua, niatan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk mengembangkan sebuah pelabuhan perikanan sehingga potensi ataupun minimal profil di dalamnya ada potensi kapal, potensi perikanan itu bisa disampaikan ke Pak Dirjen Tangkap maupun ke Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga pelabuhan ini layak untuk dikembangkan. Yang pertama, Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY Imam Pratanadi menjelaskan, apabila pelabuhan Sadeng dan Gesing memiliki fasilitas yang memadai, nantinya hal tersebut dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Terlebih di kawasan pantai selatan hanya terdapat satu pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Kemudian nanti menangkap ikan di pantai selatan Yogyakarta itu harus sebenarnya merapatnya kalau nggak di Cilacap. Nah ini kesempatan di pantai selatan Jawa itu hanya baru Cilacap saja yang kemudian diberikan peluang itu sehingga kemudian kalau Sadeng ataupun Gesing kemudian bisa menjadi tempat pelabuhan yang memiliki fasilitas yang mampu untuk kemudian menjadi tempat pendaratan kapal-kapal di atas 30 gross ton atau 10 sampai dengan di atas 30 gross ton, itu kesempatan kita untuk meningkatkan PAD dari perikanan kelautan. Sejalan dengan Imam Pratanadi, Sekretaris Komisi A DPRD DIY Rani Widayati menyarankan agar Pemda DIY memperhatikan akses jalan yang memadai. Sebab arus distribusi yang memadai menjadi salah satu kunci di pelabuhan perikanan di samping fasilitas penyimpanan ikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.